Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Universitas Lampung atau Unila. Sudah ada Diana dan juga Iksan. Silakan teman-teman dari Unila melihat dinamika yang semakin memanas. Situasi politik ini bagaimana? Silakan siapa duluan, Iksan atau Diana? Diana dulu kali ya. Iya boleh Kak. Sebelumnya terima kasih Kak. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya rekam jejak karir Mas Gibran sebagai wali kota Solo tidak lepas dari privilege keberhasilan Bapak Jokowi sebagai wali kota juga pada tahun 2005 sampai 2012. Tentu hal ini juga menjadi karpet merah bahasannya saat maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Kepercayaan masyarakat Solo pada Bapak Jokowi secara tidak langsung akan juga diwariskan kepada Mas Gibran. Tapi sebelumnya melihat Inkes saat ini, bahwasannya adik Mas Gibran yaitu Kaisang Pangarep juga menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Yang juga kita lihat keputusan MK yang memperbolehkan pencalonan presiden dan wakil presiden di bawah 40 tahun juga merupakan pamannya sendiri, pamannya dari Mas Gibran. Nah, ini kan membentuk adanya tuduhan-tuduhan atau mungkin drama ya, bahasanya seperti itu kepada Mas Gibran dan sebagainya. Adanya dinasti politik. Nah, apakah ada klarifikasi terkait drama yang mungkin secara subjektivitas itu terjadi kepada masyarakat dan kami khususnya mahasiswa? Sekian, terima kasih. Oke, soal dinasti politik. Iksan silakan. Soal kekhawatiran kecurangan pemilu gimana nih mahasiswa melihatnya? Oke, assalamualaikum, selamat malam kepada bapak sekalian, narasumber dan sebagainya, dan Kak Rifana. Mungkin sedikit pernyataan ya dari teman-teman Universitas Lampung, terutama mahasiswa. Ya kita tahu bahwa tadi sudah ditampilkan video bahwa Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dalam sambutannya di salah satu hari ulang tahun partai, bahwa kondisi saat ini rakyat dipertontonkan banyak drama, drakor dan sinetron. Itu jelas. Dari pernyataan Presiden Jokowi saya menyepakati dengan benar, dengan 100% benar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saat ini rakyat dipertontonkan drama. Dan malah tadi sedikit saya dengar dari beberapa narasumber kurang jelas menyampaikan bahwa Pak Jokowi adalah sebenarnya sebagai dalang dari sebuah perwayangan yang ada di negeri ini, terutama dalam perpolitikan di Indonesia sekarang. Ya kita tahu bahwa apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Mei 2023 kemarin terkait cawe-cawenya terhadap pemilu, ya kita tahu Pak Jokowi hari ini menjadi dalang di suatu perwayangan. Kita rakyat dipertontonkan hal ini, drama yang menggelitik dan lucu gitu. Dari yang pertama ketika salah satu anaknya menjadi ketua partai dengan cepat, lalu salah satu keputusan MK yang menguntungkan anaknya Presiden Joko Widodo untuk bisa melanjutkan estafet bahasanya sebagai calon wakil presiden. Nah ini menunjukkan mungkin jauh dari sebelum itu ketika Pak Anwar Usman terpilih menjadi ketua MK yang memiliki relasi kuasa itu kekeluargaan. Nah ini jelas banget Mbak dan para narasumber bahwa ini adalah cawe-cawe Pak Jokowi. Nah malam ini kami sampaikan mahasiswa dengan tegas dan masyarakat tidak ingin melihat hal-hal itu lagi. Tidak ingin melihat drama-drama yang dipolitisasi. Kita tidak ingin diperlihatkan tontonan politik, tangisan-tangisan politik, lalu tadi ada sindir-sindiran dari ketua partai dan sebagainya. Kita tidak ingin. Kita ingin diperlihatkan pemilu yang jujur, yang tidak ada kecurangan-kecurangan yang ada, dan diperlihatkan gagasan-gagasan dan idenya. Nah pertanyaannya Mbak ada sedikit, ini ada dua nih, mungkin ada dari tadi yang mendukung Pak Prabowo dan Jokowi. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah kapan gitu Pak Jokowi ini selesai cawe-cawenya dan drama ini kapan diselesaikan? Karena kita tahu pemilu bentar lagi akan berjalan. Hari ini sudah ditetapkan juga. Lalu yang kedua, pertanyaan untuk bapak-bapak yang lain, ini drama ini kepentingan politik, elit politik atau kepentingan rakyat? Mungkin itu aja sih Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih Diana dan juga Iksan. Kita udah dapat poinnya ya soal politik dinasti. Saya mau ke Bang Noel dulu, waktu kita nggak banyak, silakan dijawab. Itu ada kekhawatiran politik dinasti dan Jokowi cawe-cawe. Praktek politik dinasti kan bukan di Jokowi aja. 30 tahun juga ada praktek politik dinasti pada diam semua tuh. Kenapa semua pada Jokowi? Kita marah dengan politik itu. Gitu loh. Artinya jawabannya gini. Lah ini kan persoalannya akumulasi politik ini ketika Mas Gibran menjadi wapres. Ketika tidak mampu menyerang Prabowo dengan isu-isu yang sudah basi, nggak mempan, nyerang Jokowi nggak mempan, ya diserang anaknya sekarang. Nah saya yakin semakin diserangnya Gibran, semakin kuat anak ini.
Itu artinya ini anak muda punya energi, tinggal kita lihat siapa yang kuat energinya. Saya punya keyakinan anak muda selalu bicara tentang masa depan. Biarkanlah orang tua bicara tentang masa lalu. Kita yakinkan ini adalah sebuah harapan. Semoga 2024 nanti ada pemilu yang menghasilkan pemimpin yang benar-benar menjadi harapan kita semua. Terima kasih. Baik, Bang Nurdin, ini tadi sampai kapan Pak Jokowi akan cawe-cawein gitu? Mengingat anaknya ikut dalam kontestasi Pilpres 2024, karena masyarakat nih, mahasiswa terutama gak mau itu drama-drama itu terjadi. Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Itu konstitusi. Harus tempatkan Pak Jokowi kapan dia sebagai presiden, kapan sebagai pribadi. Sebagai Tapi presiden, Pak Jokowi dianggap sebagai dalang. sebagai presiden tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk cawe-cawe dalam konteks ini, karena itu adalah melanggar daripada konstitusi. Tapi sebagai pribadi, kader PDIP, dia punya hak untuk berpihak, untuk memilih. Tapi tidak boleh menggunakan kuasanya. Itu satu. Yang kedua, ketika kita bicara dinasti, sistem kita tidak mengenal dinasti. Kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan. Jadi ketika ada seseorang, kan ada hubungan darah antara bapak dan ini sudah banyak terjadi. Bupati istrinya selesai, istrinya jadi calon, kalau tidak istrinya anaknya, adiknya dan sebagainya. Tapi kemudian apakah ini dikatakan dinasti? Tidak. Kenapa? Karena kalau rakyat tidak memilih tidak akan bisa dia terpilih gitu. Nah, yang penting sekarang adalah seluruh penyelenggara, seluruh pihak yang berkompeten dalam hal pileg dan pilpres harus jujur sesuai dengan konstitusi. Baik, Opung, kita waktunya nggak banyak. Bahwa ada kekhawatiran dari teman-teman mahasiswa Pak Jokowi ini menjadi dalang dan Pak Jokowi cawe-cawe begitu dalam kontestasi pilpres. Sebenarnya yang kita butuhkan itu terus terang, jujur, terbuka, sederhana. Gibran juga begitu, terbuka dia, saya nggak di PDI lagi, terbuka dia, saya nggak setia sama ibu lagi, saya sekarang dengan Prabowo, terbuka gitu loh, nggak main ciluk-bah, gitu loh. Jadi jangan kemudian menjadi sasaran, menjadi ini. Ada istilah baru top nih. Loh, Ciluk-bah ini maksudnya gimana? Bukan, ya kayak peta umpat gitu loh. Dia apa sih kalau dia berterus terang? Kak, saya tidak ini lagi. Saya sekarang jadi sampai sekarang belum pamitan ya? Iya, sama dengan Jokowi. Saya tidak apa lagi, tidak kegajar lagi. Saya kayak ini. Lo bukan, artinya maksud aku sederhana sekali. Itu aja. Gak usah di orkestra, gak usah diapain, sederhana. Bisakah jujur, bisakah terbuka, bisakah berterus terang. Itu aja. Sikat saja Gus Coy. Ya, Pilpres dan Pileg 2024 kita harapkan berlangsung jujur dan adil. Seluruh instrumen negara tidak digunakan untuk mendukung calon tertentu. KPU-nya proporsional, tentara, polisi juga netral, sehingga kemudian demokrasi kita yang ratingnya turun, ini bagaimana bisa naik. Ya, itu satu. Yang kedua, jadi jangan semuanya dalam demokrasi ini problemnya adalah seluruh ini kedaulatan rakyat, ini rakyat. Padahal sesungguhnya ada satu hal yang tidak memenuhi syarat kita berdemokrasi. Karena salah satu syarat demokrasi itu kan rakyat will inform, rakyat will educated. Nah, kita sebetulnya belum memenuhi syarat itu, sehingga ketika kita mau mencalonkan siapa, kan, menghindari hal-hal yang kurang pantas, mencalonkan yang kurang pantas. Jadi kita harus mencari ini pantas, ini pantas, ini sesuai dengan etika. Ini, nah itu harapan kita. Iya, saya malah belajar dari Diana dan Iksan bahwa ada poin ke-7 dari 6 hal yang saya sebutkan tadi soal membongkar hegemoni. Jadi artinya kalau sebagian besar pemilih kita seperti Iksan dan Diana, saya nggak tahu mereka pernah disurvei apa tidak, itu tentu hasilnya bisa berbeda. Tapi lepas daripada itu, pertanyaan tadi, siapa di belakang itu semua? Ya, berbagai kepentingan, posisinya sedang ada di mana dan bagaimana narasinya. Tapi kalau pemilu dilaksanakan pada hari ini, ko-kreasi Prabowo Gibran itu memang unggul. Karena itu kita sedang menunggu Majelis Permusyawaratan Rembang, Diana dan Iksan, serta ini perubahan narasinya apa, rebranding dari Ganjar Mahfud apa gitu ya. Tapi tetap semuanya berlaku jujur dan kita kembalikan kepada kehendak rakyat. Betul, 14 Februari itu kehendak rakyat kok. Kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.